Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Madan Channel. Kali ini saya akan mewawancarai saudara saya sendiri yang berprofesi sebagai perawat pasien COVID-19 di salah satu rumah sakit kota Probolinggo. Untuk nama instansi tempat dia bekerja sengaja tidak kami sebutkan karena alasan privasi. Ya, teman-teman pasti tahu sendirilah ya, konten-konten video yang membahas soal COVID sangatlah sensitif bagi berbagai pihak di sosial media. Ada yang menuntut harus izin sana-sini, dan masih banyak lagi. Perlu diingat ya teman-teman, jawaban yang akan diberikan oleh Mas Perawat ini dalam video bukanlah satu-satunya jawaban yang pasti menjadi acuan dalam menangani pasien COVID. Sebab masih ada profesi lainnya, yaitu dokter dan Satgas COVID-19 yang lebih kompeten di bidangnya. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai wawancaranya. Mas Perawat sendiri sudah berapa lama Mas bekerja di rumah sakit? Selain itu, kalau menjadi perawat pasien COVID-19, sejak kapan Mas? Kalau mulai dari awal saya bekerja, saya sudah sekitar 4 tahun bekerja di rumah sakit. Kalau ditanya sudah berapa lama menjadi petugas COVID, saya masih 2 bulan, artinya masih baru. Oh begitu ya. Pertanyaan kedua Mas, seperti apa gambaran tugas penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit? Apa bisa dijelaskan secara singkat mungkin Mas? Kalau dijelaskan secara singkat, mohon maaf saya tidak bisa karena butuh runtutan panjang lebar untuk menangani pasien COVID ini. Jadi dimulai dari penjaringan suspeknya, kemudian pendiagnosaannya, kemudian ketika pasien perlu dirawat inap dan karantina, itu rentetannya panjang. Jadi saya akan menjelaskan sepengetahuan saya saja. Jadi pada awalnya ketika ada pasien yang mengalami keluhan, misalnya batuk, pilek, atau bersin-bersin, kemudian ada sesak, kemudian demam, nah itu disarankan untuk memeriksakan diri, berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat di tempatnya. Ketika si pasien tersebut diperiksa, dokter atau perawat menyarankan pasien tersebut untuk menjalani rapid test. Dan ini sudah umum di mana-mana, di rumah sakit umum atau di rumah sakit swasta yang lain. Setelah di rapid test, pasti ada hasil yang keluar, dan ini sudah menjadi prosedur bagi rumah sakit sesuai advis dokter yang menangani pasien tersebut, terutama dokter yang berjaga di UGD. Kemudian setelah pasien tersebut menerima hasil rapid test dan dibandingkan dengan hasil foto ronsen, misalnya dinyatakan kebanyakan pneumonia dengan kategori tertentu, walaupun belum di swab, pasien tersebut disarankan rawat inap, dan rawat inapnya khusus untuk pasien dengan gejala suspek COVID-19. Kemudian yang bertugas bertanggung jawab menangani adalah dokter spesialis paru. Hasil swab pertama sudah muncul dan dinyatakan negatif, pasien harus menjalani swab yang kedua. Setelah muncul hasil swab kedua dan dinyatakan negatif, barulah pasien diperbolehkan pulang, dengan catatan pasien tersebut dikarantina selama 14 hari di rumahnya. Kemudian jika ada pertanyaan bagaimana jika hasil rapid testnya positif, pasien tersebut langsung di swab. Jadi kalau rapid testnya negatif tapi masih ada pneumonia di foto ronsennya, foto ronsen torak, itu perlu di swab juga. Kalau tidak ada keluhan sama sekali setelah rawat inap, tapi swabnya kedua-duanya positif, maka pasien ketika akan dipulangkan biasanya dikarantina sendiri dahulu, misalnya di rusunawa atau di tempat-tempat yang menampung pasien COVID untuk karantina secara mandiri. Pada intinya, setelah pasien pulang swab positif ataupun tidak,
perlu dikarantina selama 14 hari sebelum kembali ke keluarganya atau ke masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Saya dengar perawat juga memberi pelayanan makan dan pengobatan tertentu kepada pasien COVID. Apa betul, Mas? Ya, betul. Itu bagaimana cara melayaninya? Cara penanganannya untuk memberi makan dan pengobatan sebenarnya tidaklah jauh dari rawat inap biasa. Ketika pasien dirawat inap atau rawat inap intensif seperti di ruang ICU, ICU, hanya saja perawat memakai APD lengkap, entah itu APD level 2 atau APD level 3. Ketika memberi makan, tentunya kami melihat apakah pasien tersebut bisa untuk makan sendiri atau perlu disuapi, ataupun bisa jadi pasien tersebut walaupun mengeluh haus, tapi ketika ada indikasi membahayakan ketika dikasihkan makan atau minum, maka pasien perlu dikeluarkan. Jadi kami melihat situasi dan kondisi dari pasien tersebut. Tentunya kami berkolaborasi dengan dokter dan gizi. Begitu juga dengan pengobatan. Kami sesuaikan dengan advis dari dokter yang bertanggung jawab. Obat-obat yang diberikan sesuai dengan cara pemberiannya. Ada yang diinjeksikan atau disuntikan itu, ada yang minum atau langsung telan, ada juga yang dilewatkan infus yang dipasang di tiang infus itu. Caranya memberi makan misalnya untuk pasien yang bermasker jenis tingkat tinggi seperti Jackson Race atau HFNC, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah tersebut di ruang ICU. Nah, itu caranya ketika memberikan makan, maskernya dibuka hanya sekitar 15 detik baru bisa ditutup kembali. Begitu sebenarnya ketika kamu menyuapi, dibuka sedikit hanya sebentar selama 15 detik, pasiennya mengunyah, kami tutup kembali. Jadi harus cepat dan kemungkinan makan tidak sampai habis. Nah, seperti itu ya teman-teman, gambaran penanganan pasien tervonis COVID-19 di ruang rawat inap. Tadi cukup jelas ya, Mas perawat ini tidak berwenang di bagian PCR test, swab test, rapid test, dan sejenisnya, karena hal itu adalah pekerjaan dari petugas lab. Tempo hari cukup banyak ya teman-teman Facebook yang bertanya seputar alat-alat tes COVID dan dampak vaksinasi. Jadi perlu saya sampaikan, mohon maaf ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan sejenis ini tidak terjawab oleh Mas perawat dalam sesi wawancara. Tapi terkhusus pertanyaan dari Mbak Risti Kusuma tentang vaksinasi, kami akan bantu menjawabnya menurut WHO sebagai Organisasi Kesehatan Dunia. Menurut mereka-mereka ini, disuntik vaksin COVID atau tidak menjamin seseorang bisa terbebas dari virus corona. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari akun Cula Mega dan Arifin Kurnia Effendi. Apakah setiap yang dirawat karena positif COVID disuntik sesuatu? Apakah pasien COVID diinjeksi dengan obat tertentu? Dan apakah yang dikarantina mesti diinfus? Pertanyaan tentang obat lagi ya. Kalau tentang obat, ya sesuai yang saya katakan tadi, itu merupakan advis dokter. Tentunya juga dikoordinasikan dengan ahli gizi. Nah, biasanya yang disuntikan adalah obat-obat yang meningkatkan daya imun tubuh. Dan tentunya tidak hanya dari obat, dan pasiennya harus mau menjaga imunnya sendiri dengan cara makan minum sesuai jadwal dan banyak berdoa. Tidak seluruhnya bergantung pada obat. Pasien jika perlu dirawat inap, maka pasien ini perlu diinfus dan disuntikan obat-obat tertentu. Jika pasien sudah berada di rumahnya atau di rusunawa, biasanya pasien tersebut sudah bisa beraktivitas dengan normal sehari-hari.
hanya saja dibatasi ruang geraknya di ruang isolasi atau karantina tersebut. Jadi tidak dilakukan injeksi, hanya minum obat-obat yang diperoleh ketika akan pulang dari rumah sakit, biasanya seperti itu. Bila pasien tersebut pernah opname di rumah sakit. Kalau langsung karantina, berarti pasien tersebut belum pernah opname, ya, hanya di karantina saja. Jadi tidak ada obat-obatan yang diinjeksikan. Jadi kalaupun ada, berarti dokter dari dinkes setempat memberikan advis obat oral, vitamin dan sebagainya untuk meningkatkan daya imun orang tersebut. Dan di ruang karantina, di ruang rusunawa atau di rumah sendiri, biasanya dianjurkan swab ulang sampai yang pasien bisa swabnya negatif. Pertanyaan berikutnya dari Rizky Fahrezi. Kenapa teman saya positif COVID tapi dia benar-benar baik-baik saja? Apakah penjelasan tentang COVID OTG? Tanpa gejala. Banyak yang swabnya positif tapi dengan tanpa gejala. Apa yang menyebabkan? Mungkin kita tidak sengaja, tanpa kita sadari, pernah kontak dengan orang yang tidak kita ketahui hasil swabnya itu merupakan pasien positif corona. Bisa saja virus tersebut berpindah tempat ke kita, karena pasien COVID itu kan menularkan secara airborne, jadi lewat udara. Jadi kita tidak akan pernah tahu kapan kita kena COVID, karena gejala COVID ini didapatkan ketika virus tersebut sudah mengalami inkubasi minimal dalam jangka waktu seminggu atau 14 hari tersebut. Makanya kan pasien harus dikarantina dulu untuk memastikan pasien tersebut terkena COVID atau tidak. Oh begitu ya Mas. Oh ya Mas, pasien OTG COVID ini apa juga mendapatkan penanganan dan obat yang sama dengan pasien positif COVID lainnya? Kalau pengobatan sesuai advis dokter, ya. Kalau bilang sama atau tidak, bisa jadi tidak sama, bisa jadi sama. Ya, ada keluhan apa? Misalnya keluhannya panas, maka diberikan obat penurun panas. Tentu orang yang tidak panas tidak akan diberikan obat penurun panas. Ya, contohnya seperti itu saja. Tapi kalau obat-obat penambah imun biasanya sama, obat oral ya, obat langsung diminum itu biasanya sama. Pertanyaan selanjutnya dari JNS. Adakah pasien positif corona yang mati murni karena corona? Siapa dan di mana? Sejauh pengalaman saya ketika bertugas di COVID, belum ada. Pasien yang meninggal rata-rata sudah memiliki riwayat penyakit komorbid lainnya seperti penyakit jantung, diabetes, dan yang apa saja yang memperparah kondisi pasien tersebut, yang menyerang daya tahan tubuhnya atau imunnya, seperti HIV itu kan termasuk penyakit imun. Jika pasien tersebut terkena COVID, maka otomatis meninggalnya dinyatakan terkena COVID dan penyakit lain, komorbid lain. Selama ini saya belum pernah menemukan pasien murni COVID langsung meninggal, kecuali pasien tersebut belum ditemukan riwayatnya dan hasil swabnya sudah dinyatakan positif. Selanjutnya dari Muslimah Arfa. Apakah orang manula cenderung mudah kena COVID setelah dites RT dan swab? Padahal dia nggak kemana-mana dan hanya ketemu keluarganya saja serumah. Dan keluarganya hanya berkecimpung di suatu desa, di persawahan, padahal di desa itu nggak ada yang terkena COVID. Kenapa si manula ini bisa positif, sementara lingkungan dan keluarganya tidak terpapar COVID? Apakah korban yang meninggal COVID itu sebagian besar dari pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit berat dan bukan COVID-nya yang membunuhnya? Tentang pasien lanjut usia atau manula, itu tentu saja karena manula ya,
maka daya imunnya tentu menurun, bisa cenderung terkena penyakit seperti pneumonia. Kemungkinan penyakit inilah yang menurut dokter dicurigai terkena COVID-19, karena pada dasarnya menurut yang saya tahu pengalaman, pasien COVID-19 rata-rata menderita penyakit pneumonia. Pertanyaan berikutnya dari Bang Muhtargeb. Ada isu yang beredar bahwa di karantina pasien menjadi tertekan jiwanya sehingga imun menjadi drop. Tolong dijelaskan bagaimana situasi dan kondisi tempat karantina tersebut. Kedua, apakah obat-obatan yang diberikan komposisinya tidak berbahaya bagi paru-paru dan jantung? Tentang dosis obat yang diberikan kepada pasien, yang lebih tahu dokter ya. Jadi tentang berbahaya terhadap paru-paru atau jantung itu sudah diatur dosisnya oleh dokter. Nah, kami bagian perawat tinggal menyuntikkan obat-obatan tersebut, tentunya dengan pengawasan oleh dokter. Ada kalanya kami tidak perlu menyuntikkan atau memberikan obat tersebut kepada pasien ketika ada kontraindikasi. Misalnya pasien tensinya atau tekanan darahnya saat diperiksa jam 1 tinggi. Ketika akan diberikan obat anti hipertensi atau anti tekanan darah tinggi pukul 8, ternyata tensinya drop atau tekanan darah rendah, maka tidak akan kami berikan obat tersebut. Jadi kami selalu mengontrol, mengecek, mengobservasi kondisi pasien tersebut sebelum kami injeksikan, sebelum kami berikan obatan tersebut. Kemudian situasi ruang isolasi, tentu saja namanya juga diisolasi, pasti ada rasa tidak nyaman bagi pasien, bagi psikis pasien, bagi perawatnya sendiri atau dokternya sendiri. Sebenarnya ruang isolasi itu ditujukan agar penyakit tidak menular kepada orang lain, kan begitu. Tapi di ruang isolasi kami selalu berusaha untuk mengajak komunikasi langsung dengan pasien supaya pasien tersebut tidak jenuh dengan situasi yang sendirian di ruang isolasi. Jadi selain memberikan injeksi, tentu kan kami membina hubungan saling percaya jika memungkinkan, jika pasiennya masih bisa diajak bicara. Kan pasien kan terisolir dari keluarganya, dari orang-orang terdekatnya. Tentunya kami melonggarkan sedikit kepada keluarga pasien, misalnya yang ingin memberikan sesuatu kepada pasien tersebut, maka kami melalui peralatan kami memberikan kepada pasien tersebut. Jadi keluarga tidak masuk ke ruang isolasi. Ini kan barang-barang untuk pasien tersebut kami tampung dulu, baru kami memakai APD level 2 atau 3 kami berikan kepada pasien tersebut. Oh ya, hampir lupa, ada pertanyaan dari Mas Eko Priyanto. Saya punya pengalaman tentang COVID bersama ibu saya. Waktu itu dirawat di salah satu rumah sakit di Palembang. Yang jadi kejanggalan, setiap saya tanya data lab tentang swab test, mereka selalu menolak memberikan. Apakah rumah sakit tertutup akan data pasien? Nah, ini akan coba kami jawab karena berkaitan dengan profesi saya sebagai perekam medis. Bicara soal data pasien, ada peraturan resminya dalam Permenkes nomor 269 tahun 2008. Disebutkan di sana bahwa dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Jadi di sini termasuk milik pasien adalah isi dari hasil swab tadi, sedangkan dokumen atau berkas aslinya adalah milik pihak rumah sakit. Harusnya tidak ada larangan ya jika keluarga pasien meminta salinan atau fotokopi dari berkas tersebut.
Kalau ada pihak rumah sakit yang menyalahi aturan ini, silakan teman-teman bisa tunjukkan Permenkes nomor 269 tahun 2008. Cukup jelas ya? Sekarang mari kita kembali ke sesi interview. Pertanyaan berikutnya dari akun Skywatcher FA. Pertanyaan pertama, bagaimana fakta penggunaan obat-obatan buat pasien COVID seperti remdesivir, favipiravir, lopinavir, ritonavir, dexamethasone, dan lain-lain, padahal sudah jelas tertera pada kontraindikasi yang saling berlawanan? Obat-obatan tersebut itu sudah diresepkan oleh dokter. Jadi yang paling tahu itu dokter ya, bukan perawatnya. Yang meresepkan obat ya, sekali lagi itu atas advis dokter. Kontraindikasi yang panjenengan baca semua itu bukan dilihat dari kontraindikasi saja ya. Jadi mungkin ada manfaat yang lain. Kan itu ada banyak di etiketnya itu kalau panjenengan baca. Misalnya ini untuk obat panas, ternyata ada fungsi yang lain, misalnya untuk menaikkan kadar gula darah. Nah, itulah dokter itu mengambil efek yang lain, tidak melulu fungsi utamanya, jadi fungsi sekundernya juga dilihat. Yang saya tahu seperti itu. Jadi kembali lagi panjenengan sebaiknya untuk obat-obatan seperti ini yang lebih tahu ditanyakan ke dokter saja ya. Masih dari akun Skywatcher FA. Pertanyaan keduanya, siapa orang atau lembaga yang merekomendasikan dan tetap mempertahankan tes rapid swab PCR sebagai diagnosa dan vonis COVID-19 di tanah air? Sekali lagi, untuk pertanyaan sejenis ini, seperti yang kami jelaskan di awal, Mas Perawat tidak punya kapasitas dalam menjawab seputar penggunaan alat tes COVID yang merupakan pekerjaan petugas lab. Namun, kami sebagai kreator video, agar teman-teman tahu jawaban nomor 2, kami sarankan teman-teman silakan merujuk ke website berita media-media online seperti CNBC dan CNN ini. Tertulis di sana bahwa sejauh ini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan berupaya melakukan akselerasi testing dengan mengadakan tes antigen. Semua itu dilakukan agar ada peningkatan kasus COVID yang melonjak tajam. Pemerintah kita berbuat demikian tentu ada alasannya. Apa alasannya? Dikejar target tracing oleh WHO. Paham ya sampai sini? Sejauh pengalaman Mas Perawat selama ini, pasien dikatakan sembuh dari COVID, kalau kondisinya bagaimana Mas? Apa nanti masih harus kontrol lagi ke rumah sakit atau bagaimana? Jadi begini, pasien yang pulang dari rumah sakit ada yang perlu kontrol, ada yang tidak. Jika hasil swabnya 2 kali hasilnya negatif, pasien bisa dinyatakan sembuh. Tapi pasien tersebut masih dalam pemantauan dari dinas kesehatan. Jadi mungkin bisa jadi perlu karantina selama 14 hari lagi setelah pulang dari rawat inap. Kapan pasien tersebut kontrol? Jika pasien tersebut mendapatkan surat kontrol dari dokter, misalnya karena pasien tersebut selain menderita konfirm COVID-19, pasien ada komorbid lain seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit stroke, dan penyakit-penyakit yang lain yang perlu dikontrol ke rumah sakit atau ke dokter praktek. Ini ada pesan terakhir Mas dari teman Facebook saya. Nama akunnya Ulip Huda. Tolong jika benar-benar ada pasien corona, layani dengan tersenyum, biar pasien semangat dalam penyembuhan. Terima kasih atas sarannya. Tapi jangan salahkan kami jika pasiennya tidak melihat kami tersenyum atau tertawa ya, karena kami memakai masker, pakai hazmat. Oke, terima kasih sarannya. Kalau begitu terima kasih banyak ya Mas, sudah menyempatkan waktunya untuk diinterview oleh admin Madan Channel. Semoga ilmu Mas Perawat bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah teman-teman, cukup sekian tayangan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Madan Channel
dengan topik Medical Series, pembahasan seputar dunia medis di era akhir zaman. Insya Allah kita sambung lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.